Tahun 1942, dunia sedang berperang. Di Eropa, Hitler mengamuk. Di Asia, matahari terbit dari timur. Jepang, negeri samurai, melaju cepat menaklukkan satu demi satu wilayah Asia. Dan kini, giliran Indonesia dengan slogan manis, "Saudara tua datang membebaskan." Mereka mengusir Belanda sebagai penjajah lama, tapi benarkah mereka penyelamat atau hanya penjajah baru berseragam lain? Inilah kisah tentang harapan, tentang tipu daya, dan tentang perjuangan yang belum selesai. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada awal tahun 1942. Tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung upaya perangnya di Asia dan Pasifik. Setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Desember 1941, Jepang dengan cepat menyerbu wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di beberapa tempat di Indonesia seperti Banten, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Padahal, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah itu, Jepang mulai menduduki Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari kepada rakyat. Namun, kenyataannya, Jepang juga menindas rakyat Indonesia melalui kerja paksa atau robosa, propaganda, dan militerisasi. Penjajahan Jepang berlangsung selama 3,5 tahun, 1942 sampai 1945, hingga Jepang menyerah kepada Sekutu setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan beragam reaksi. Sebagian masyarakat menyambut dengan harapan, sementara yang lain diliputi kecemasan. Tapi mereka tentara asing, sama seperti Belanda. Ya, semoga saja mereka lebih baik daripada Belanda. Karin, lihat itu. Bendera itu bukan bendera Belanda. Ah, bendera Jepang. Mereka datang. Iya, mereka datang. Anak-anak, tenanglah. Berita ini sudah sampai di telinga saya. Jepang sudah sampai di beberapa titik di Jawa. Jepang, apa yang terjadi kepada kita ini? Ini seperti dejavu. Dulu Belanda, sekarang Jepang. Terus kita kapan merdekanya? Propaganda Jepang tentang saudara, UA dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya sempat menimbulkan harapan di sebagian masyarakat. Lihat, mereka kuat sekali. Kita bisa belajar baik dari mereka. Semoga saja kita nggak belajar ya sama mereka. Semoga. Kami datang untuk menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Saudara tua, mereka akan lihat seperti penjajah baru. Kita lihat saja nanti. Selamat datang, warak dan kalian membawa kebaikan. Janji-janji Jepang tentang kemerdekaan dan kemakmuran membuat sebagian masyarakat, terutama para pemuda, bersemangat. Kita akan dilatih menjadi tentara, kita akan melawan mereka. Kita akan menjadikan inisiatif dan lebih maju. Kami akan membangun ekonomi dan infrastruktur. Kita akan menjadi bangsa yang kuat.
Benarkah ini kesempatan kita untuk merdeka? Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ya, semoga mereka menempati janji mereka ini. Semoga aja. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan pahit mulai terungkap. Kebijakan Jepang yang menindas, seperti pengambilan paksa hasil panen dan kerja paksa Romosha, menimbulkan kemarahan dan kekecewaan. Masa depan kita diambil, kita tidak punya apa-apa untuk makan. Ya, anak-anak bawa kerja paksa oleh mereka. Namun, apa yang mereka mulai? Percaya sama mereka. Mereka salah aja sebenarnya. Pak, lihat, mereka mengambil paksa lahan sawah kita dan mereka juga mengambil paksa simpanan kita, Pak. Sudah juga, mereka yang memanfaatkan kita. Ini untuk kemakmuran kita bersama. Kemakmuran bersama, kalian hanya mengambil hak kami. Meskipun dalam tekanan, semangat, perlawanan mulai tumbuh di hati. Masyarakat, mereka mulai mencari cara untuk melawan, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Kita harus membantu para pemuda, kita tidak boleh menyerah. Ya betul, kita tidak bisa diam saja, kita harus mencari cara untuk melawan mereka. Betul, kita harus mencari cara supaya melawan mereka secara diam-diam. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menimbulkan kemarahan mereka. Ingat semangat pada pejuang pahlawan kita. Jangan maulah begitu kita diinjak sama penjajah. Ya, kita harus menjaga anak-anak kita dari mereka. Siapapun yang melawan akan dihukum berat.